menjelaskan tentang modul 4 yaitu robot arm manipulator, di mana penjelasannya akan ada setelah pembukaan ini. Ya. Stay tune guys. Oh baik, selanjutnya kami masuk ke eh, penjelasan teori dari modul 4 Praktikum Robotika yang berjudul Robot Arm Manipulator. Jadi untuk kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri Sekalian Ramadhani, kemudian ada Nugraha Wilahi, yang ketiga ada Uda Farah Fadila, dan terakhir ada Dila Widya. Baik, langsung masuk ke landasan teori yang pertama yaitu robot arm manipulator. Robot manipulator adalah perangkat mekanis yang terdiri dari serangkaian sambungan dan aktuator yang dirancang untuk memanipulasi objek dengan presisi tinggi. Sering digunakan dalam aplikasi industri seperti otomasi pabrik, pembuatan dan penanganan material berbahaya. Dengan beberapa derajat kebebasan, manipulator ini mampu melakukan berbagai tugas seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan objek. Robot lengan merupakan tiruan dari kinematika lengan manusia itu sendiri. Jadi untuk yang digambar ini merupakan gambar dari robot arm manipulator. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian eh, robot arm manipulator. Jadi robot arm manipulator ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada base, itu bagian yang menjadi fondasi dan penampang seluruh struktur robot. Basis biasanya ditempatkan pada permukaan yang stabil dan dapat dipasang secara permanen atau bergerak di atas rel. Kemudian yang kedua ada link. Link merupakan segmen atau lengan yang menghubungkan sambungan atau join dengan yang satu dengan yang lainnya. Link ini adalah bagian yang bergerak dan membawa end effector mendekati objek yang akan dimanipulasi. Yang ketiga ada join. Join merupakan sambungan yang menghubungkan dua link dan memungkinkan gerakan relatif di antara mereka. Terdapat berbagai jenis join seperti rotasi dan translasi, yang masing-masing memberikan derajat kebebasan yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada end effector. End effector merupakan bagian paling ujung dari manipulator yang berinteraksi langsung dengan objek. End effector bisa berupa gripper, alat las, alat pemotong, ataupun alat khusus lainnya, tergantung pada aplikasi robot. Selanjutnya, masuk ke konfigurasi robot arm. Jadi, robot arm ini memiliki 5 buah konfigurasi yang biasanya digunakan. Yang pertama itu konfigurasi Cartesian, di mana konfigurasi Cartesian ini 3 aktor linear yang bergerak sepanjang sumbu X, Y, dan Z. Yang kedua itu konfigurasi silindris, di mana 2 sumbu linear X dan Y dan 1 sumbu rotasi di sekitar basis atau di sumbu Z. Yang ketiga ada eh, konfigurasi polar, di mana konfigurasi pola ini 1 sumbu rotasi vertikal, 1 sumbu rotasi horizontal, dan satu sumbu berkelok linear. Yang keempat ada eh, konfigurasi angular, di mana konfigurasi ini memiliki beberapa sumbu yang berotasi. Dan yang terakhir itu ada konfigurasi skala, di mana konfigurasi skala ini 2 gerakan rotasi pada basis dan 1 gerakan linear pada sumbu vertikal. Selanjutnya masuk ke degree of freedom atau derajat kebebasan, yang disingkat DOF. DOF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah gerakan independen yang dapat dilakukan oleh suatu sistem mekanis. Dalam konteks robot arm manipulator, dapat mengacu pada jumlah sumbu atau arah di mana lengan robot dapat bergerak. Setiap DOF memungkinkan gerakan dalam suatu arah atau rotasi di sekitar satu sumbu. Misalnya pada lengan robot dengan 3 derajat kebebasan, lengan tersebut dapat bergerak naik turun, kiri kanan, ataupun masuk keluar. Untuk jenis-jenis di off sendiri itu ada 2. Yang pertama yaitu translasi linear, yaitu gerakan sepanjang sumbu X, Y, atau Z. Yang pertama ada X-axis, merupakan gerakan horizontal ke kiri ataupun ke kanan. Yang kedua ada Y-axis, yaitu gerakan horizontal ke depan dan ke belakang. Dan yang ketiga itu ada Z-axis, merupakan gerakan vertikal naik dan turun. Selanjutnya jenis day off yang kedua yaitu rotasi, atau gerakan berputar di sekitar sumbu X, Y, atau Z. Di mana rotasi ini jenis-jenisnya pertama ada roll, yaitu rotasi di sekitar sumbu X, pitch, rotasi di sekitar sumbu Y, dan terakhir yaw, rotasi di sekitar sumbu Z. Baik, selanjutnya masuk ke inverse kinematik. Jadi untuk mencari uh, efektor suatu robot, kita dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama itu ada forward kinematik dan inverse kinematik. Namun untuk percobaan kali ini kita menggunakan yang namanya inverse kinematik. Inverse kinematik adalah proses menghitung parameter sendi atau join parameter yang diperlukan untuk menempatkan end efektor dari robot manipulator pada posisi dan orientasi yang diinginkan dalam ruang kerja.
Kemudian yang terakhir ada OpenRB 150. OpenRB 150 adalah modul controller yang dirancang untuk digunakan dengan motor dynamic cell dari robotis. OpenRB 150 memungkinkan pengguna untuk mengontrol robot dynamic cell dengan cara yang lebih terstruktur dan mudah diintegrasi dengan sistem kontrol lainnya. Mungkin sekian penjelasan teori dari kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke bagian percobaan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari robot arm manipulator. Nah, yang pertama ini merupakan base, merupakan bagian yang menjadi fondasi atau penopang dari seluruh struktur robot. Lalu yang selanjutnya ini adalah join. Join ini adalah menghubungkan antara dua buah link. Dan ini merupakan link yang merupakan lengan dari robot. Dan terakhir adalah end effector. Yang bagian paling ujung dari manipulator ya, yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan objek. Baik, selanjutnya itu program. Sini kita pakai program proses komunikatif. Dimana di sini ada satu panjang itu mana dia ada for x, for y, for z. Dimana ini titik x, titik y, dan titik z. Lalu ada in mode. In mode itu adalah mode yang kita pakai. Dimana mode pada proses kinematik ini bisa kita lihat pada di dalam sampingnya itu ada kalau satu itu home, dua itu target, tiga yaitu untuk mengambil target, dan 4, 5, 6-nya. Oke, kembali lagi ke ini. Oke, selanjutnya itu engrave-nya itu untuk capitan. Karena di sini robot kita tidak ada pencapitan, maka engrave-nya bisa kita abaikan. Dan di sini itu contoh inputan itu 150, 150, 1 dan 2. Di mana 150 ini itu titik X atau panjang sumbu X-nya. Ya, yang selanjutnya itu titik Y, dan Z, dan ini in mode kita itu mode home, dan di sini itu engrave, di mana ini juga tidak terindikasikan. Lalu ada panjang L1, L2, L3, L4, di mana panjang L1, L2 ini yaitu panjang linknya. Mana link pertama panjangnya 91,00, L2 98,00, L3 98, L4 itu 95,00. Lalu selanjutnya itu akan sesuai dengan perhitungan inversi kinematik. Itu ini adalah rumus-rumus yang terpakai pada untuk memakai program, maka kita masuk ke percobaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan. Jadi untuk percobaan ini kita akan mencari posisi end effector dari si robot, di mana kita ingin posisinya itu di sini, di koordinat ini. Jadi untuk yang di awal itu dapat terlihat di sini robot dalam kondisi 1 atau dalam kondisi home. Selanjutnya kita akan mengukur nilai X dan Y. Kenapa hanya nilai X dan Y? Karena kita melihat robot ini dari atas, sehingga si sumbu Z-nya dapat diabaikan. Lalu kita masuk ke perhitungan, di mana kita akan menghitung terlebih dahulu koordinat X-nya. Nah, dapat terlihat di sini di mana koordinat X-nya itu sekitar 20 cm. Namun kita konversikan nanti ke di program menjadi milimeter, yaitu menjadi 200 mm. Oh ya, dan juga nilainya itu min. Kenapa? Karena di sini merupakan koordinat min X. Dan selanjutnya kita cari juga nilai Y, sumbu Y-nya atau koordinat Y-nya. Nah, jadi dapat terlihat di sini nilai koordinat atau sumbu Y-nya itu berada sekitar 6 cm, atau jika dikonversi ke milimeter yaitu 60 mm. Nah, lanjut ke memasukkan input tadi ke dalam program. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan inputan yang akan diaplikasikan ke dalam robot tadi. Untuk yang pertama itu bernilai min 200 minus 200, dan untuk sumbu Y-nya itu adalah 60.
Dan untuk sumbu Z-nya bernilai tetap. Kemudian modenya kita ganti ke mode 0 atau ke mode else untuk turbonya. Nah, setelah itu kita akan melakukan enter pada program. Nah, bisa dilihat robot akan melakukan logika untuk mencari vektornya ke dalam arah yang telah ditentukan. Nah, Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.